perkenalkan, nama saya Rani Wardani Rasmin. Saya adalah salah satu mahasiswa UIN Salatiga, Batch 1. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, saya akan melakukan praktek mengajar di kelas 4 dengan materi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu syarat mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan membahas perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mari sama-sama kita berdoa sebelum belajar. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, hari ini Bu Guru absen dulu agar pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Bu Guru mau tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Yang Bu Guru sebut namanya, tolong bilang hadir ya. Adi Rafa, Ahmad Rafandi, Inaya, Al Rifki, Amar, Dwi Rahmawati, Emilia, Iqbal, Isnatun. Oke. Nah, semua sehat? Sehat. Tepuk semangat. Semangat semua? Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hijrah Nabi Muhammad ke kota Taif. Nah, Bu Guru mau tanya, siapa 3 orang yang ditemui Nabi Muhammad ke Taif? Kinana, Mas'ud, dan Abil. Hebat. Beri tepuk tangan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama, menjelaskan pengertian Isra Mi'raj. Yang kedua, menunjukkan surat dan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian, menunjukkan sikap masyarakat Arab ketika pertama kali mendengar peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian, menyebutkan orang-orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Kelima, menjelaskan sebab-sebab mengapa Nabi Muhammad Isra Mi'raj di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Kemudian yang keenam, menyebutkan tempat dimulainya perjalanan Isra Mi'raj. Kemudian menjelaskan cara Nabi Muhammad menerima wahyu, sholat 5 waktu. Dan yang terakhir, peristiwa penting apa yang terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj. Setelah ini, Bu Guru akan menayangkan video pembelajaran. Silakan disimak baik-baik videonya.
Apa Isra Mi'raj? Isra Mi'raj berasal dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Kata Isra mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa lalu naik ke langit sampai di Sidratul Muntaha. Nah, Isra Mi'raj sendiri adalah perjalanan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Oke, kita masuk ke perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal berapa? 27 Oke, tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Oke. Nah, malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah dan membelah dadanya dan membersihkannya dengan air apa? Oke, dengan air Zam-Zam. Nah, setelah dibersihkan, malaikat memasukkan hikmah dan iman. Nah, yang telah disiapkan dalam bejana emas. Kita lanjut. Nah, perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha. Oke. Nah, perjalanan Nabi Muhammad dimulai dari Masjidil Aqsa ke langit dunia. Nah, di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Adam. Oke. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Yahya. Dengan Nabi siapa? Nabi Isa. Oke. Di langit ketiga, Nabi Muhammad naik lagi ke langit ketiga. Nah, di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Yusuf. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi siapa? Oke, Nabi Idris. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Harun. Nah, di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Nah, di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi siapa? Oke, Nabi Ibrahim. Kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj. Nah, ada beberapa kejadian dalam Isra Mi'raj. Nah, yang pertama, Nabi Muhammad itu diperlihatkan wajah malaikat penjaga neraka yang tinggi besar dengan wajah yang seram dan menakutkan. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad itu diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik dan daging yang busuk. Oke, jadi daging yang baik itu dibuang, nah daging yang busuk itulah yang diambilnya. Oke, gambaran seperti apakah orang di dunia yang seperti itu? Orang yang suka berzina. Jadi orang yang suka berzina nanti di dalam neraka seperti itu kan. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Nah, orang yang memotong lidahnya sendiri. Nah, ini gambaran di dunia selalu berkata apa? Berkata bohong. Dan selalu apa? Memperbincangkan keburukan orang lain. Oke. Nah, yang terakhir, Nabi Muhammad itu diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar. Nah, semasa hidupnya di dunia, dia itu selalu memakan apa? Memakan harta riba. Oke, harta riba itu adalah harta yang diperoleh dengan cara yang
tidak halal atau tidak baik. Nah, ini tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Nah, jadi ada tanggapannya. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad selesai melaksanakan Isra Mi'raj dalam waktu sehari semalam, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada kaum kafir Quraisy, tapi apa tanggapannya? Mereka tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan mereka menuduh Rasulullah apa? Menyebarkan berita bohong. Tapi ada sahabat Rasulullah yang membenarkan peristiwa itu. Siapa sahabatnya? Abu Bakar. Oke, makanya Abu Bakar sehingga beliau digelari dengan Asyidik. Nah, apa itu arti Asyidik? Oke, membenarkan. Selanjutnya, Bu Guru akan membagi kelompok. Jadi Bu Guru akan bagi 3 kelompok. Ini adalah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan ditetap. Sudah selesai? Oke, kelompok 1 selesai. Selanjutnya kita akan mendengarkan hasil diskusi dari setiap kelompok. Nah, untuk hasil diskusi pertama dari kelompok 1, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain silakan didengarkan, kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Beri tepuk tangan. Bagaimana? Puas dengan jawaban dari kelompok 1? Puas. Oke, silakan kembali ke. Sekarang kelompok 2. Kami akan membacakan hasil diskusi pada hari ini. Kelompok lain. Nanti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril bertemu dengan para
ketiga. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Oke, jadi di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Oke,